Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Sabto Channel. Oh ya, adik-adikku yang manis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kali ini Pak Sabto mau bercerita kisah tentang Nabi dan Rasul part yang pertama, dengan judul Kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri, dan sekaligus dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang pertama dan sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, Nabi Adam alaihissalam dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan, alat untuk menggala dan mengungkapkan benda alam yang ada di muka bumi, dan dibekali pula ilmu tentang hukum alam atau sunatullah. Sebab itulah Nabi Adam ketika ditanya tentang nama-nama benda itu, berkat kelebihan dan keistimewaan Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan kepadanya. Kemudian setelah itu berkumpullah para malaikat dan berbaris mengelilingi Nabi Adam alaihissalam lalu bersujud sebagai penghormatan kepada Adam, kecuali iblis yang tidak mau sujud karena ia menganggap dirinya lebih mulia daripada ia diciptakan dari api, sedang Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan api inilah yang menyebabkan iblis itu sombong. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis itu dan mengutuk buat selama-lamanya sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Syad ayat 77 sampai 78 yang artinya Allah berfirman, "Maka keluarlah kami dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Adam menghuni surga. Adam diberi tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?"
Berkatalah Adam, seorang perempuan, sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Siapa namanya? Tanya malaikat lagi. Hawa, jawab Adam. Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini? Tanya malaikat lagi. Adam lalu menjawab, untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi, aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini. Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya, tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tentram, damai dan bahagia. Ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang, indah bentuk buahnya dan lezat rasanya, sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa, dan dilanggarlah larangan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan mereka itu. Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Di mana-mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis, sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis,
namun beracun itu. Adam dan Hawa merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah, dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis, dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan untuk tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah. Hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu, dan bahwa ridho Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya akan dikuasai oleh manusia keturunan Adam, memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Awal terjadinya pembunuhan. Qabil dan Habil adalah saudara sekandung dari Adam dan Hawa. Qabil sebagai kakaknya dan Habil sebagai adiknya. Kedua putra itu mempunyai sifat yang berbeda. Karena itulah sering terjadi perselisihan di antara keduanya yang berakhir dengan pembunuhan Habil. Peristiwa ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam menikahkan Qabil dan Habil secara silang. Lalu Qabil tidak setuju. Selanjutnya, untuk menyelesaikan itu, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang korbannya diterima, maka ia berhak nikah dengan Iklimah, seorang gadis manis, yaitu saudara kembar Habil. Ternyata korban Habil yang diterima. Kemudian Qabil datang mendekati Habil dan berkata, "Sungguh aku akan membunuhmu." Lalu Habil berkata, "Sungguh Allah itu hanya menerima korban orang yang bertakwa. Dan seandainya kamu akan membunuhku, niscaya aku tidak akan membalasnya. Tidak akan membalas membunuhmu, sehingga kamu berdosa dan menghuni neraka." Lalu Qabil menjadi tambah marah dan membunuh Habil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 ekor gagak untuk memberi pelajaran kepada Qabil yang telah membunuh Habil. Kedua burung itu berkelahi hingga satu di antaranya meninggal. Kemudian gagak yang masih hidup itu menggali tanah. Gagak yang mati dimasukkan ke dalamnya dan ditimbuni dengan tanah. Dan Qabil tersentuh hatinya. Lalu Qabil menanam mayat Habil sebagaimana yang dicontohkan burung gagak tadi. Seusai mengubur Habil selama 100 tahun lamanya, dia tidak bisa tertawa.
dan tidak terlihat kemenangannya atas dirinya. Lalu Qabil lari ke kota Aden, daerah Yaman. Demikian cerita kisah Nabi Adam alaihissalam. Oke, cukup sekian. Tunggu part yang kedua tentang kisah Nabi dan Rasul. Sampai jumpa berkembali bersama Pak Sabto Channel. Jangan lupa subscribe ya, like dan komennya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.